Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Iya, selamat siang Bu Sinta. Terima kasih sudah hadir. Gimana kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Sinta, bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu Ana, hari ini sudah siap untuk latihan kucing bersama dengan Bu Rika nanti? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, lancar. Maaf ya. Gimana, apakah ada persiapan mengenai latihan kucing hari ini Bu Ana? Persiapannya persiapan mental ya Bu Sinta ya, biar gak nervous. Karena proses coaching dengan pengamat dan tidak itu pasti berbeda. Iya betul Bu Ana. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan melalui lembar observasi ini? Kompetensi yang akan berusaha saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan juga tentunya kemampuan untuk meningkatkan pertanyaan yang betul. Wah, siap betul sekali. Itu adalah 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang kucing ya, Bu Ana, dalam mengembangkan observasi ini. Kemudian selain itu jangan lupa alur tidaknya Bu Ana. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir Bu Ana, sebelum melakukan observasi, tujuan yang ingin dicapai pada kucing ya, latihan kucing ini apa Bu Ana? Saya ingin membantu kunci saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dengan menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Jadi saya sifatnya hanya membantu belajar beliau. Saya tidak akan memberikan solusi ataupun masukan. Saya hanya mengajak beliau untuk belajar menyelesaikan solusinya sendiri. Sangat tepat sekali Bu Ana ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Monggo, selamat bekerja dan semangat. Baik. Assalamualaikum Bu Rika, praktek. Waalaikumsalam Ibu Ana. Bagaimana kabar hari ini Bu Rika? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan janji kita beberapa hari yang lalu, katanya Bu Rika mau ada yang mau disampaikan ke saya. Monggo Bu Rika, mau cerita apa? Begini Bu Ana, kemarin kan sekolah kami kan sudah melaksanakan PTS nih. Nah, setelah saya evaluasi hasil PTS anak-anak ini masih ada beberapa siswa yang nilainya itu kurang dari KKM. Ya. Jadi sebenarnya apa yang ingin Bu Rika dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Saya di sini ingin menyampaikan bagaimana caranya supaya anak-anak ini ketika diberi ulangan atau semacam PTS seperti kemarin itu nilainya bisa memuaskan dan bisa di atas KKM, begitu Bu Ana. Jadi dari percakapan atau perbincangan kita hari ini, Bu Rika sangat berharap bisa menemukan solusi bagaimana caranya meningkatkan nilai PTS siswa di atas KKM ini. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Bu Rika, menurut Bu Rika, skala nilai siswa Bu Rika kali ini di antara rentang 1 sampai dengan 10 itu ada di skala berapa Bu Rika? Dari rentang 1 sampai 10 itu anak-anak itu nilainya itu masih di bawah 50 Bu Ana. Itu ada beberapa tapi tidak semua, tertentu saja, dan ada masih di atas KKM itu ada. Cuman ini saya agak gimana ya Bu, saya tuh berpikir kadang apa saya ini
salahnya itu di mana, seperti itu Bu Ana. Saya tuh ingin anak-anak ini ketika saya beri ulangan itu nilainya bisa mencapai KKM begitu. Nah, jadi intinya Bu Rika merasa masih banyak siswa yang nilainya tinggi syarat 50, intinya begitu ya Bu Rika ya. Selama ini bagaimana Bu Rika mengajar anak-anak? Sebenarnya saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, karena kemarin kan sudah belajar RPP tentang berdiferensiasi. Itu sebenarnya sudah saya praktekkan Bu Ana sesuai kebutuhan anak-anak. Namun saya berpikir apa ini saya itu dari media pembelajarannya apa itu saya kurang pas, apa gimana, apa penyampaian saya ini kurang pas, apa anak-anak itu bosan dengan saya, apa yang saya ajarkan apa itu kurang menarik, seperti itu Bu Ana. Bagus sekali ya Bu Rika ya, sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Rika nih, sebetulnya apa yang menyebabkan nilai anak-anak ini kok belum maksimal? Kira-kira apa? Iya, mungkin gini Bu Ana. Sebenarnya saya sebelum PTS itu saya sudah menyampaikan kisi-kisi kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak itu sudah saya berikan kisi-kisi. Ini kisi-kisinya besok dipelajari ya, karena ini nanti kisi-kisi ini membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal PTS, saya seperti itu. Padahal itu sudah saya berikan. Nah, tapi saya gini, padahal anak-anaknya sudah saya beri kisi-kisi, saya gitu kan sudah enak ya Bu ya. Jadi nomor 1 sampai ini sudah diketahui poin-poinnya itu. Tapi ternyata anak-anak itu masih belum bisa mencerna baik dari kisi-kisi itu. Jadi anak-anak itu masih melenceng jawabannya dari kisi-kisi itu. Seperti itu Bu Ana. Padahal Bu Rika sampai sudah memberikan kisi-kisi ya, Bu, sudah. Tapi rupanya masih belum tercapai. Iya. Kalau begitu kira-kira menurut Bu Rika nih, berdasarkan kekuatan yang Bu Rika miliki, kira-kira apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk meningkatkan nilai anak-anak ini, Bu Rika? Iya, tadi sudah saya Tadi saya sudah mencoba ya Bu ya, mencoba pembelajaran yang menarik seperti pembelajaran berdiferensi tadi. Saya juga sudah mendirikan anak-anak ini yang berkebutuhan belajarnya visual, auditori dan kinestetik, itu sudah saya sendirikan. Dan sebelum pembelajaran pun saya itu sudah membuat semacam kayak rubrik mengisi angket itu Bu, itu sudah saya laksanakan gitu. Nah, jadi ini nanti mungkin karena awal ya Bu ya, karena kan yang sebelumnya saya tidak menggunakan seperti itu. Mungkin anak-anak ini masih belum masih asing mungkin gitu cara penerapannya saya ini. Tapi saya akan terus mencoba karena saya sudah memiliki ilmu bagaimana cara mengajarkan anak dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini nanti saya akan pelan-pelan terus meningkatkan pembelajaran ini. Satu, saya akan menyendirikan itu tadi, membuat angket itu tadi, kebutuhan anak ini apa, seperti kalau auditori itu berapa anak, yang visual berapa anak, yang kinestetik berapa anak. Mungkin kemarin itu kan masih awam Bu gitu. Nah, mungkin nanti saya akan menerapkan seperti itu. Terus yang kedua, mungkin konten yang saya sajikan itu mungkin kurang pas bagi mereka, karena tadi saya kan untuk melihat kebutuhan anak ini kan masih belum sepenuhnya ya Bu ya. Maksudnya tuh nanti setelah saya sendirikan itu saya akan buat anak ini kebutuhannya auditori. Berarti nanti konten yang pas itu bagaimana gitu. Nanti saya akan mencoba membuat konten yang sekiranya pas buat kebutuhan siswa saya. Dan yang kedua, tetap kisi-kisi tetap akan saya berikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak itu biar terarah untuk mengerjakan soal-soalnya. Begitu Bu Ana. Wah, gitu ya Bu Rika. Jadi menurut Bu Rika, kekuatan yang Bu Rika miliki diantaranya adalah membuat pemetaan kebutuhan pemetaan. Bu Rika. Selanjutnya juga
juga ada konten-konten yang akan Bu Rika buat untuk melengkapi pembelajaran gitu ya Bu Rika. Selanjutnya rencana Bu Rika nih dalam pengimplementasiannya kira-kira siapa yang bisa membantu Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya Bu Ana. Saya juga akan bertanya kepada guru kelas yang dulu. Nah, seperti seandainya saya sekarang ngajar kelas 5, saya akan mendekati guru kelas 4 yang dulu. Saya ingin tahu nilai-nilai anak-anak dulu di kelas 4 itu bagaimana, dan cara gaya belajarnya anak ini dulu di kelas 4-nya bagaimana, seperti itu. Setelah itu nanti saya akan berembuk lah, semacam berbincang-bincang dengan guru kelas 4 yang dulu, biar saya tahu, oh berarti anak ini kebutuhannya ini. Nah, jadi saya biar cara mengajarnya itu terarah begitu Bu Ana. Ya, bagus sekali ya Bu Rika. Kemudian kapan nih Bu Rika mau dieksekusi? Rencana yang barusan sudah sangat bagus itu kira-kira kapan mau dilakukan? Ya, secepatnya, karena ini sudah penilaian PTS. Nanti ini kan kita masih libur nih Bu Ana, habis ini libur awal puasa nggih. Nah, setelah ini insya Allah saya akan secepatnya menerapkan ini, supaya nanti ke depannya kan mau aksat nih, mau penilaian akhir semester. Nah, ini nanti pengalaman kemarin ini, PTS ini, saya kemarin ini tidak berhasil, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika mau penilaian akhir semester, nah tadi yang sudah saya jelaskan tadi ini, berusaha semaksimal saya, sebisa saya, nanti saya akan menerapkan seperti itu Bu Ana. Nah, baik, bagus sekali Bu Rika. Nah, sampai di sini, apakah Bu Rika mendapatkan harapan yang Bu Rika inginkan dari percakapan ini Bu Rika? Iya Bu Ana, harapan saya ke depannya mudah-mudahan saya nanti dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begitu juga dengan anak-anak bisa sesuai menerima dengan kebutuhannya mereka sendiri, seperti itu. Ya, berarti dari percakapan kita kali ini Bu Rika mendapatkan solusi kan? Iya Bu Ana. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Rika ketika bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Rika sendiri, tapi Bu Rika sendiri yang menemukan solusinya? Iya. Bagaimana Bu Rika? Saya merasa senang Bu Ana, dan saya merasa termotivasi. Mudah-mudahan saya nanti dalam pelaksanaan pas nanti penilaian akhir semester nanti, nilai anak-anak bisa memuaskan sesuai dengan harapan saya sebagai wali kelas 5. Amin, amin. Baik, kalau Bu Rika cukup ya? Cukup Bu Ana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana karena sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang pada sore hari ini. Ya, sama-sama Bu Rika. Nanti kira-kira bulan depan saya ingin berjumpa lagi dengan Bu Rika. Saya ingin tahu apa yang Bu Rika rencanakan, kemudian Bu Rika lakukan. Kira-kira apakah benar-benar bisa meningkatkan nilai siswa di atas KKM? Insya Allah siap. Rika. Siap Bu Ana. Sampai kesempatan berikutnya Bu Rika. Sama-sama Bu Ana, terima kasih. Sama-sama. Ayo Nyo. Baik, ya siap, baik. Sangat luar biasa sekali Bu Ana ya. Kembali lagi. Saya hampir tidak menemukan celah sedikit pun terkait proses observasi atau coaching yang dilakukan oleh Bu Ana, mulai dari yang pertama menggiring opini seorang coach ya, menggiring opini seorang coach bagaimana untuk menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Sangat luar biasa sekali. Kemudian Bu Ana juga memperhatikan 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Bahkan alurnya juga jelas sekali. Yang terakhir evaluasi yang diberikan kepada Bu Rika selaku coach itu sangat luar biasa. Saya kira tidak ada celah sama sekali untuk Bu Ana, dan alhamdulillah
mohon untuk tidak hanya dikembangkan ke rekan sejawat ya Bu Ana, tetapi ke praktisi lain atau ke kakak bahkan itu sangat luar biasa manfaatnya tuh Bu Ana. Ya, Saya kira Bu Sinta. siap, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu Bu Ana dan Bu Rika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya berarti kira-kira